wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin mengganggu waktunya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya hanya ini aja, hanya sharing, hanya diseminasi apa yang sudah pernah kita lakukan secara bersama-sama gitu kan, tentang budaya positif yang ada di sekolah kita gitu ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian dengan bagaimana murid dengan kita cara hormatnya gitu kan, bagaimana siswa dengan siswa cara perilakunya gitu kan, semuanya itu dalam rangka apa? Menunjukkan budaya positif gitu kan, budaya positif. Begitupun antar rekan kerja saling mendukung ya kan, saling kolaborasi, saling belajar, itu juga bisa meningkatkan budaya positif gitu. Ketika ada misalnya ada tim guru agama, ada cara ini, kita dukung, support. Misalnya ada nabi, kita support. Kita apa? Mencerminkan bahwa kita saling percaya, ya kan, saling mendukung untuk sebuah sukses semuanya kegiatan sekolah ini gitu kan. Jadi itulah dalam rangka meningkatkan budaya positif yang ada di kita gitu ya. Nah, hari ini budaya positifnya kita fokuskan pada murid. Bagus sekali ya, itu murid. Ini mungkin yang bisa kami bagi ada sekitar 6 ya. Perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Selama ini kan kita kalau di sekolah itu kan kesepakatan kelas ya. Selama ini kan, yuk kita buat kesepakatan kelas sehingga bermacam-macam siswa pengen ini, supaya apa? Supaya tersepakati gitu. Tapi di dalam paradigma baru ini kita menunjukkan bukan sekolah kelas, tapi apa? Keyakinan kelas, memunculkan nilai dari kebaikan pada siswa itu gitu. Misalnya gini, keyakinan dasar misalnya kelas itu aman dan nyaman. Jadi ketika muncul itu keyakinan seperti itu, maka bermacam-macam muncul aturan yang secara tiba-tiba muaranya mana? Di itu saling aman dan nyaman itu gitu. Ketika anak-anak ada yang jahil gitu kan, kita panggil, bagaimana nih keyakinan kita gitu kan? Iya Pak, saya sudah menyakiti anak ini gitu kan gitu. Berarti apa? Berarti anak kita tidak aman dan nyaman. Jadi dari keyakinan sini muncullah sebuah aturan banyak gitu kan, yang anak sendiri yang munculkannya gitu loh. Kita hanya munculkan aja, misalnya hanya aman dan nyaman, saling menghormati, tanggung jawab dan jujur. Itu saja yang kita terapkan di situ gitu kan. Itu nanti anak-anak sendiri gitu loh. Beberapa aturan-aturan yang ada di kelas itu gitu kan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang ada kesenangan ya kan, ada merasa dihormati dan seterusnya gitu kan. Ada lagi 5 posisi kontrol guru ya. Ketika siswa telat, ini bermacam-macam kontrol guru sebagai kontrol. Ada yang sebagai penghakim di situ. Kamu kenapa terlambat? Ini gitu kan? Ya. Masakan ya. Kamu terlambat gitu kan? Kamu terlambat. Kalau sebagai penghakim, kalau sebagai penghakim, dia langsung menjas, ya, langsung suruh berdiri, suruh lari di tempat gitu. Dan lagi sebagai pemantau, ya, dia apa? Hanya mengatakan kata-kata yang buat siswa sejuk gitu kan. Ada lagi sebagai manajer, ada lagi sebagai perasa berbuat salah. Jika ada siswa datang gitu kan, aduh kamu kenapa terlambat? Kamu jadi malu saya dong, gitu kan? Saya nggak enak ya Pak Umar nih, gitu kan? Kamu kan murid saya, gitu. Apa? Merasa kita anak itu pujian nih. Saya muridnya pawalan, gitu kan? Nggak enak juga ya. Jadi sifat sebagai apa? Merasa berbuat salah. Lagi sebagai manajer, ya. Gitu. Nah nanti urutan itu 5 kontrol itu lari mana? Ke pemantau, kemudian mungkin konsekuensi dan apa? Manajer. Nanti akan menjelaskan
lewat video dan diskusi-diskusi yang kita lakukan ya. Ada lagi ketiga institusi gitu loh. Ketika ada siswa terlambat, ketika siswa bisa tidak melakukan tugasnya, itu tidak dijudge langsung itu misalnya harus hukum segala macam gitu kan. Jadi ada tiga institusi yang sebagai sebagai solusi untuk menyelesaikan budaya positif. Tidak lagi ada hukuman, tidak ada lagi menghargai, tidak lagi dan seterusnya gitu ya. Artinya apa? Anak itu meyakini dengan kegiatan yang dilakukan itu sadar sendiri gitu loh ya. Baik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Belum setuju. Nah, ini kan ada dua kan, ada dua nih. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Jaja, kenapa setuju? Masih koma itu Pak. Kira-kira apa? Hukuman kok si anak gitu? Bisa bikin jerah. Hukuman bukan satu-satunya untuk mendisiplinkan anak. Hukuman yang Yang mendidik itu salah satu. Ya. Iya. Ini menyatakan kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman yang seperti apa? Iya. Ya pokoknya hukuman macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif kan? Iya. Iya. Ada Nah ini secara gelap bisa positif, bisa negatif. Yang siapa yang setuju kira-kira? Yang sifatnya edukatif. Yang setuju? Pak Haji setuju ya? Setuju. Kalau Komar nggak setuju. Asal Komar nggak setuju? Tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Iya. Jadi bisa anak itu dihukum itu bukan Makin bandel. Kalau bandel yang Sekarang gini, Bisa ya siap. Bisa Bu. anak komplek tentara dengan tetangga di sampingnya kampung itu kan disiplinnya beda jauh. Makin dihukum, makin gak disiplin orang. Gitu. Oke. Itu aja dulu. Siap. Siap ya. Ada juga. Nah, Karena dihukum sekali kapok, jadi dia nggak lagi gitu. nggak langsung lagi. Jadi Oke, tergantung ya. anaknya kali. Nah, coba Bu Siwi gimana Ya, kira-kira? kalau saya sih pengalaman pribadi aja ya. Ya, siap. Kalau Lebih bandel lo dia mah. pengalaman pribadi aja. Jadi ke anak sendiri sih. Jadi kasih dulu tuh kalau masuk SD, kalau saya kasih hukuman, dia nggak ngulang lagi. Ya. Tapi bukan dengan ngomel-ngomel ya. Awas ya, kayak gitu. Itu kan ngancam ya. Ya. Kalau ambil hukum ya begini. Besoknya alhamdulillah nggak jelas. Tapi kalau saya diam aja, dia gitu lagi. Siap ya. Berarti dua versi ya. Ada yang setuju, ada yang tidak Maksudnya setuju. biar Tapi awalan terpikir. iya, masing-masing ada alasan ya. Setuju. Oh, ternyata ini ada dua-duanya. Kalau ya semua, dia enak banget. Oke. Yang kedua. Dia nggak mikir. Nih, Ih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ayat-ayat gitu kan apa segala macam atau misalkan nama sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Setuju ya? Iya. Jadi semua. Iya. Iya. awalnya aku cari nomor 2. Oke, good. Ini gak ada yang setuju deh. Semua ya. Ya, ya. Kalau saya enggak ya pemberian hukuman itu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Iya. Saya jalan nomor 3. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Contohnya apa? Reward itu aja. Panis ada Oh, juga. anak disuruh, kemudian betul, good, 100%, bagus kamu, oh berbunga-bunga itu anak. Ada baru kata doang. Baru kata-kata. Apalagi kalau udah Belum sedih. belum ya duit. Itu ya. Kasih duit. Ada motivasinya. Udah ya. Oke, good ya. Sip ya. Saya tidak menyalahkan tujuh ya. Kita bersaing saja gitu kan. Nanti buahnya nanti di mana gitu ya. Oke, baik. Kalau di kelas juga gitu. Gitu ya. Enggak usah yang dari 100 nih, guru kasih coklat ya, nggak mahal sih. Nah, yang lain jadinya berlomba-lomba. Oh gitu. Ya kan, Siap. kayak ada dari 100 gitu. Oke, baik. Nah, ini apa nih? Tangannya. Coba masing-masing tangan ibu pegang. Tangan dipegang, kemudian dipegang itu di dalam pegangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Apa itu? Oke, baik ya.
Semangat Pak ya. Ya, saya minta Bu Ayu ya. Jangan Bu Ayu, jangan Bu Ayu. Bu siapa ya? Yang lagi ini. Oh, Bu Juju. Bu Juju, saya boleh nggak minta di tangan Ibu? Yang bukan itu boleh nggak saya ambil? Saya minta itu. Minta apaan? Minta yang bukan itu. Karena itu ada itu tuh. Ada apa? Ada yang berharga tuh. Nah, ada sesuatu yang berharga. Boleh nggak saya minta sama saya? Mas terdapat. Iya. Tidak. Beneran nih. Saya kenal Pas Palibu loh. Saya kenal Pas Palibu gitu. Saya bisa bilang Pas Palibu untuk ini gitu. Atau gini, Ibu ngasih ke saya selama seminggu Starbucks saya gratisin. Bisa nggak? Gitu? Mau nggak? Saya kasih. Itu di tangan itu ada sesuatu yang mempertahankan Ibu gitu kan. Sampai Ibu bisa ini gitu. Nah, sesuatu yang berharga gitu loh. Iya, sesuatu yang sangat berharga. Boleh kasih saya gitu loh. Walaupun saya rayu segala macam. Boleh kira-kira. Iya. Oh. Betul ya Bu ya. Jadi walaupun sekalian, walaupun kita pegang nih ya. Jadi sekarang posisi kontrolnya di saya apa di Ibu? Ibu ya. Berarti bisa dikasih, juga bisa enggak ya? Pengontrolnya adalah iya betul. Ibu sendiri gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, tidak bisa orang lain, tapi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol itu gitu. Walaupun saya rayu, mungkin saya ancam kali ya, bisa saya ancam misalnya gitu kan, bisa aja terjadi kan. Saya kenal loh dengan kepala sudin gitu kan, saya bisa telepon kan Bu ini kan, udah kasih aja bawalan gini-gini, sampai seperti itu ya, sampai seperti itu gitu ya. Intinya apa? Bahwa setiap tergantung bahwa kita tidak bisa mengontrol lain kan, tapi orang sendiri yang mengontrol sendiri gitu kan, kayak gitu loh ya. Oke baik. Kecuali maksa ya, kasih gitu ya. Oke baik. Nah, perubahan paradigma guru ya. Kita baru dengar kan, guru bisa mengontrol murid. Menyatukan sebuah ilusi Bapak Ibu sekalian. Benar nggak sebuah ilusi? Ya sebuah ilusi. Ilusi itu apa sih? Ilusi ya cuma bayangan doang, khayalan doang gitu loh. Misal gini, ketika ibu misalnya anak diem kira-kira, dia masih sementara, ya kan? Kan dia tidak mengerti yang namanya ibu itu seperti apa. Hanya sebuah saja gitu loh. Apalagi yang kedua, kritik. Orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, benar nggak? Ibu tuh begini, salah begini. Kira-kira bisa buat diri dia? Siapa yang kontrol kira-kira? Diri orang itu. Coba, kita beranggapan kita anak supaya begini gitu kan? Mau, tapi kan belum tentu dia. Tergantung anak itu, ya kan? Itu. Apalagi situ? Semua pengkata positif, efektif manfaat itu cuma ilusi. Saja aja nih pembiasaan apa? Sholat, ya kan? Sholat duha segala macem. Bagus, tapi bagi dia itu cuma ilusi doang gitu loh. Gimana bagusnya? Kalau dia memahami pentingnya sholat duha, pentingnya segala macem, itu kalau lebih kuat ditambah pembiasaan. Nah bagaimana sekarang pembicaraan itu? Ya, jadi semuanya adalah sebuah ilusi. Benar lagi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul ya? Kita bisa maksa anak kita bisa maksa murid kita untuk berbuat seperti itu gitu loh. Cuma hanya sebentar. Karena dia belum memahami apa yang kita suruh gitu loh. Contoh kasus misalnya ada guru kelas 1, kelas 2 gitu kan. Ketika anak-anak belajar antri, kasih hadiah. Yang antrinya bagus, dapat hadiah bintang. Tak, kasih. Penghargaan berarti kan ya.
Tapi ketika guru lain masuk, kira-kira itu enggak? Masuk nih. Kira-kira anak itu antri apa tidak? Enggak antri ya? Karena anak sudah apa nih? Sudah terpikir apa? Akan diberikan penghargaan. Tapi ketika ada guru masuk, yang lain berantakan lagi. Tadi kan dikasih penghargaan. Kadang-kadang anak itu disiplin itu apa? Pertama dia supaya nyaman, ya kan? Menghindari hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya kan? Menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah upacara ini satu ya supaya nyaman aja dan tegur-tegur gitu. Ya. Bapak Ibu kira-kira ketika anak tidak menggunakan topi atau dasi, bagus ya dikasih hukuman di depan gitu. Yang ini bang di depan gitu loh, Bapak Ibu gimana kira? Dibandingkan diajak kolaborasi, diskusi, nah kira-kira apa ya kalau nggak bawa ini gitu kan? Apa kira-kira tidak apa menggunakan topi secara ini gitu? Dia anak diajak berpikir, tidak menyalahkan anak itu sempat terlambat gitu kan? Oh gini-gini, terus kenapa dia tidak bawa? Ya. Ini saya contohkan ada beberapa kasus di siswa saya kan, ada yang tidak bawa dasi, sama dia tidak membawa apa? Tidak membawa alat praktek untuk membuat Monas. Saya nggak menyalahkan gitu loh. Saya jadi diskusi sampai dia benar-benar tanggung jawab dengan dirinya, gitu kan? Sampai dia berubah. Tapi bukan kita yang nyuruh, dia sendiri yang apa? Yang mengganti sendiri, dia sendiri yang menggali gitu loh. Dulu saya pernah kalau terlambat hukuman gitu kan, segala macam-macamnya gitu kan, pernah gitu loh. Tapi saya diskusi, dia sadar gitu, ya. Itu barangkali. Nah, Gosen menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Pertama apa? Menghindari ketidaknyaman Tuhan, betul tadi ya. Karena dia, gue pakai dasi aja dah sama apa? Sama topi juga apa? Menghindari hukuman dan kenyamanan. Tapi berlaku di sini aja. Kira-kira berlaku nggak di rumahnya dia? Nggak berlaku. Kan lebih kan apa? Itu. Ini ikatan motivasi sederhana dan eksternal. Yang kedua apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kamu Pak nilai bagus, ini ada imbalannya seperti ini gitu kan. Ya kan? Ini juga eksternal kan? Gitu. Kalau kamu disiplin, ini juga memberikan penghargaan juga gitu kan gitu. Tapi ketika nggak ada penghargaan, seperti tadi kan nggak ada bintang kan? Apakah dilakukan lagi? Ketika ada orang yang lain yang ini, bukan guru gue yang ngasih bintang, cuek aja lah. Ini kata Gosen. Yang ketiga apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai dan kepercayaan. Nah ini yang diutamakan. Dia sadar betul tanpa adanya hukuman, tanpa ada penghargaan, dia bisa antri. Gimana caranya? Kita kolaborasi dengan anak itu gitu loh. Saya kalau datang ke sekolahan gitu kan, kalau nggak antri ngasih bintang. Peringkat juga sama, ya kan? Itu juga apa tuh? Matang ketekan anak, gitu kan? Tapi dia sadar kalau antri itu begini, kalau begini, gitu kan? Dia udah nggak mikir lagi namanya hukuman. Dia nggak lagi namanya penghargaan, nggak ada penghargaan gitu. Ketika dia di sekolah, ketika di rumah, sama. Ketika masuk SMP, sama. Saya waktu di SD dikasih hadiah sampai di SMP, nggak ada, masuk udah sipil dah. Jadi kalau sudah tertanam dengan nilai-nilai itu, mau di rumah, mau di sekolahan, mau di apa gitu. Itu barangkali menurut Gosen ya, gitu loh. Tinggal kita lihat bagaimana nanti, gitu loh. Mana lebih baiknya gitu loh. Apa dengan hukuman, apa dengan penghargaan,
atau kolaborasi menggali anak itu supaya paham itu namanya antri, disiplin, sampai dia paham betul antri seperti ini, baik untuk dirinya maupun masyarakat. Kayaknya serius nih, jangan serius ya. Ini serius antum lagi ya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan nilai-nilai dari kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan surat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketika ada masalah, Cio, kamu lupa ya keyakinan kelas kita? Oh iya Pak, aman dan nyaman. Iya. Kenapa kamu ganggu teman kamu? Iya Pak, saya lupa. Gitu. Kamu tanya tersakiti. Itu sakit. Jadi mereka akan apa? Bertanggung jawab dengan dirinya juga dengan temannya juga gitu loh. Kayak tadi tuh siang nih barusan nih. Si novel gitu kan. Dia sering apa? Sering ngambil isengin temennya ngambil pulpen. Ketika udah stres, gue dikasihin. Sampai berkali-kali. Ini si para apa Rafa Ajis pas 5 kali ditonjok Komar. Novel sampai jatuh nangis. Saya panggil dua-duanya, ya kan? Saya panggil dua-duanya, saya gali. Kenapa Novel? Bla bla bla. Dia Pak, nonjok. Cuma gara-gara bercanda aja nonjok. Oke. Kamu kenapa? Rizky gitu kan? Nonjok. Iya Pak. Dia udah 5 kali keterlaluan Pak, gitu loh. Gitu kan? Baik. Saya tidak pernah menyalahkan kamu dengan kamu gitu. Novel. Menurut kamu nih, kenapa tujuan kamu? Karena setiap orang itu punya tujuan ya. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Iseng aja Pak. Baik. Pas kejadian dia juga hilang buku temanya. Ya, temanya hilang nih buku temanya nih. Temanya hilang. Nah tadi kamu buku temanya hilang gitu loh. Kamu sudah gelisah, sudah stres. Cari sini di rumah. Kamu marah-marah sama bapak ibu, gitu kan? Kemudian di sini kamu marah-marah dengan teman-teman. Oh, ya kan? Oh iya Pak, gitu. Untung teman kamu nggak iseng nih, hanya menemukan. Gimana kalau kamu marah nggak? Mikir dia. Oh iya marah Pak. Nah, sama seperti ini, gitu loh. Nah yang tadi yang mukul juga digali lagi. Kira-kira menurut kamu pasti nggak kau nonjok gitu? Enggak sih Pak. Nah, terus gimana seharusnya? Dia bicara gini kan, bicara. Begini Pak harusnya gini. Saya tanya dulu anaknya begini. Dia menggali kesalahan dia dengan cara solusi dia gitu loh. Terus gali. Ketemu Pak. Nah, sudah ketemu, dia janji lagi gak berbuat begitu lagi, salah ketawa lagi. Saya tidak pernah menyalahkan dua-duanya, tapi mereka mencari solusi sendiri gitu loh. Itu contoh kasus seperti itu, ya. Kembali ke masih kita, kelas kita. Iya Pak, aman dan nyaman. Kamu nonjok? Iya Pak. Nyakitin teman saya nggak nyaman Pak. Nah kamu tahu, mencekal ya. Itu pun ini, iya Pak. Saya mengganggu ini gitu kan, nyaman aman gitu ya. Dia saling menghormati dan seterusnya. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi dan seterusnya. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Kan hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman buat guru, konsekuensi buat siswa. Lari, hukuman buat guru, konsekuensi buat siswa. Ya, guru melakukan hukuman karena terlambat. Nah, konsekuensi anak terlambat lari. Lari ya. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat dia tulis. Nah, coret ini. Hukuman apa konsekuensi? Nah, sekarang kita baru deh, hukuman apa, konsekuensi apa? Ya kira-kira apa hukuman positif itu kira-kira apa? Kalau hukumannya udah jelas. Hukuman. Kalau konsekuensi kan hasil dari suatu tindakan. Hasil dua tindakan ya. Tapi Kalau sifatnya hukuman, negatif. Enggak. Tapi sifatnya konsekuensi itu hasil dari suatu kegiatan. Kegiatan itu apakah itu sifatnya positif
atau bisa sifatnya tidak positif, negatif. Kalau misalnya hukuman, kalau tadi saya bilang kalau anak kan salah, bisa terlambat, disuruh lari lapangan 2 kali. Kalau menurut hemat saya itu hukuman. Iya. Tapi bisa juga kalau orang disebut konsekuensi. Karena anak udah tahu. Iya. Kalau terlambat, Ya, itu kan sesuatu yang dia belum tahu. Hmm. Kecuali kalau kita berdiskusikan. Ya, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Konsekuensi ya. Itu konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Peraturan sekolah ya. Hukuman ya. Hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Kilang 10 jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketika belajar surat murid. Ini konsekuensi ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Oke ya. Ini juga ada negatif, ada positifnya. Kalau menurut Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi yang enak terapkan di mana? Apa hukum konsekuensi kira-kira? Konsekuensi ya. Kalau menurut saya. Iya. Kalau Pak Jaya gimana? Antara hukum konsekuensi? Semuanya kalau menurut saya sama-sama Baik ya. baik. Ada Gerak. ada manfaatnya semuanya. Ya semuanya itu memang bersama-sama. Kalau di dunia pendidikan yang lebih apa hukuman, apa dua-duanya, apa kita ambil konsekuensi aja dah. Saya pikir dua-duanya bisa diterapkan bersamaan. Bisa diterapkan secara bersamaan. Jadi nggak satu gitu ya, misalnya kita konsekuensi aja gitu kan. Untuk menyadarkan tumbuhnya kesadaran itu nggak gampang. Justru kadang-kadang kesadaran itu baru muncul setelah dia mendapatkan konsekuensi itu tadi, hukuman tadi, baru mikir. Cari restitusi itu apa? Dong, ini dia poinnya. Asumsi di mana? Oh siap. Asumsi saya. Iya. Pasti ada jalan keluar gitu ya. Iya bukan. Itu dari option yang ada. Siap. Itu kan masuk di antara tiga-tiga itu. Iya, betul. Apakah ini hukuman, Konsekuensi, atau restitusi. betul. Yang saya lagi mau cari ini, ya restitusi itu di antara itu yang mana gitu. Ya, sebenarnya ini masih baik lagi kembalinya, cuma saya potong aja dulu. Ini sambil hukum ini aja gitu. Itu kan waktu dari di antara option yang udah ada. Ketiga-tiganya itu kan Ya. masuk. Gitu. Baik, Pak Jaya, kalau di kelas semuanya dipakai hukuman dan sensasi. Situasional ya. Oke, kalau Pak Umar Sama. situasional ya. Gitu loh. Bisa hukuman, juga bisa konsekuensi. Tapi bisa juga penghargaan. Bisa juga penghargaan ya. Oke. Kan kalau hanya hukuman aja kita nggak adil. Ya, betul. Ya, baik. Nah ini yang institusi seperti ini seperti ini Pak Umar. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan peralatan yang lebih kuat. Itu namanya institusi. Jadi dia apa? Ya perbaiki kesalahan mereka. Intinya nggak ada hukuman situ dia, gitu loh. Dengan kolaborasi tadi kan, dengan kolaborasi gitu loh. Sampai dia betul-betul, oh inilah namanya disiplin seperti ini gitu loh. Oh kalau telat tuh efeknya ke diri saya, juga ke orang lain. Kalau telat seperti ini, gitu loh. Kalau telat ke orang lain gimana, di guru gimana? Mereka yang menjawab pertanyaan itu gitu loh. Ya, Proses ya. Ya proses Menciptakan kondisi. murid untuk memperbaiki kesalahan itu gitu loh. Jadi tinggal ada hukum, kamu telat, hukum, jongkok. Bukan jalan keluar gitu ya. Yang keluar. Ya, Tapi bukan jalan iya, keluar. tapi
ya kan? Tanyakan dulu gini. Kan pernah ada film itu terlambat, ada guru yang terlambat gitu, pokoknya ibunya sakit, ya kan? Sampai meninggal. Ada begitu kan? Ada yang seperti itu gitu kan? Tapi apa? Kita ini, jadi sebenarnya disiplin itu ya hukuman juga bisa, kualifikasi juga bisa, tapi yang lebih ke arah ini, sistem ini gitu loh, kolaborasi itu, sehingga dia akan muncul selama-lamanya. Mungkin Pak Jaja gini, kalau Pak Jaja melaksanakan hukuman seperti itu di kelas Pak Jaja gitu kan, mungkin tidak berlaku di kelas saya Pak Jaja. Pak Jaja, ketika anak masuk itu kan, hukumannya begini, nggak berlaku. Berlakunya hanya untuk Pak Jaja sendiri gitu. Ketika sekolah itu melakukan hukuman, hukumannya berlaku untuk sekolah itu. Ketika dia nyebrang di luar sekolah, sudah lupa lagi itu namanya. Dia taunya sekolah seperti ini gitu. Jadi yang namanya hukuman itu hanya berlaku pada institusi, pada guru sendiri yang memberi hukuman, tapi tidak terbekas di hatinya untuk memperbaiki diri. Harus begini, betul. Kan tadi bilang sistem kontrolnya hanya pada orang itu, pada anak itu. Ketika saya meraih Bu Juju, nggak bisa dong, ini punya saya. Tidak bisa mengontrol Bu Juju, tidak bisa mengontrol anak kita. Tapi kalau anak kita yakini betul, ini loh maksudnya ada efek ke dirinya, ada efek ke orang lain, sehingga akan selamat dan bahagia, mungkin itu akan menjadi abadi, menjadi nyata. Saya tuh di sini seperti ini buat diri saya, juga buat orang lain gitu. Tidak takut karena hukuman atau karena penghargaan itu gitu. Itu juga merupakan kolaborasi yang untuk apa? Mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau solusi, kira-kira gimana ya nak? Gitu. Supaya ini kamu gak telat lagi, mana kira-kira? Mikir dia. Ya Pak, gini. Kira-kira bisa nggak besok minggu depan besok hari begini lagi? Soalnya bisa Pak. Karena apa? Dia sudah menggali dirinya dengan solusi itu gitu loh. Ketika itu lagi, kita kan gampang bilang lagi kan, masih kurang solusinya gitu kan. Terus begitu, sampai dia meyakini bahwa dia itu adalah betul-betul tanggung jawab sendiri gitu. Itulah yang namanya institusi gitu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, juga ada restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi ya. Dengan restitusi bukan apa? Menebus kesalahan, bukan kesalahan. Tapi apa? Belajar dari kesalahan. Kenapa dia telat? Dia kesalahan. Bukan karena dia telat, nggak enak nih, besok nggak telat lagi, nggak enak Pak Umar nih, nggak enak Pak Jaja. Saya harus rajin. Restitusi memperbaiki hubungan ini baik. Yang tadinya kita lawan musuh kan, kamu ini kan jadi musuh. Wah, Pak Jaja nih, kalau ini begini gitu kan. Jadi kisahnya, emang jalannya luar ini, tapi jalan dirinya mungkin aja beda. Tapi kalau dengan restitusi dia baik hubungan. Kalau dalam agama sih ya intinya mendapat keikhlasan. Ya, betul. Siap. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan maksa untuk begini, tapi tawaran bagaimana dia menentukan solusi seperti itu, gitu kan? Oke, itu ya. Segitu aja, sebenarnya masih banyak. Ini ada video-videonya yang mungkin bisa jadi inspirasi. Awalan saya cuma mau sharing ya. Iya. Dari yang apa udah digambarkan tadi, pertanyaan ini, apakah perlu adanya figur? Apakah perlu adanya figur? Figur itu bisa siapa saja. Bukan. Bukan juga teladan gitu. Pokoknya figur aja. Orang kita bilang orang gitu. Individu atau gimana? Untuk mensukseskan yang tadi tiga. Hukuman,
konsekuensi Restitusi. Ya. sekarang gini, maaf saya tanya, saya pengen tahu aja. Ketika terjadi pemukulan anak, apakah pawalan ada di dalam kelas? Dalam kelas. Nah, Enggak, dalam kelas. justru itu. Iya. Nah, Betul. seandainya tidak ada pawalan, seandainya ada pawalan, Enggak akan terjadi. apa akan terjadi? Betul. Saya tanya Tapi di sini, di samping tadi yang segala semacam konsekuensi, berarti harus ada yang libur. Maaf, sejuta kali maaf. Ketika tadi saya mau naik ke kelas, jadi kebetulan tadi pas bicara ini, saya melewati beberapa kelas, dan anak itu berisik, gitu, dan ada termasuk murid saya. Tetapi ketika saya masuk, anak itu berisik dan ngomong. Biasa. Nah, itu jadi. Berarti kan sekarang itu tunggu ya, kan gitu aja. Karena kita kalau lihat tadi kan, Ya, betul. terjadi pemukulan karena tidak ada guru. Betul. Terjadi berisik ketika berdoa karena tidak ada guru. Saya naik tadi jam 7:10. Ada beberapa kelas yang tidak ada gurunya. Halo, kan gitu kan. Lu kemana gitu kan? Nah, itu. Jadi sebenarnya gini. Yang apa yang terjadi tiga itu, kita perlu adanya figur. Figur bukan figur ditakuti. Ya. Kan ya kita maunya figur yang dihormati gitu. Betul. Sebenarnya itu tadi. Jadi kesimpulan buat saya pribadi bahwa hukuman, restitusi, dan konsekuensi itu harus ada figur. Wassalam. Ya. Jadi apa yang tugas kita Pak menumbuhkan anak itu supaya ketika tidak ada guru biasa. Sama aja kita misalnya pakai helm. Akhirnya kan ada polisi kan? Itu bukan ada polisi? Ya juga mau saya pakai. Kalau jatuh, Pak. Kalau urusan itu ada polisi kan? Oh ya. Kalau masalah berarti sudah bagus Pak. Itu pengalaman sudah bagus. Tapi kan ada orang lain seperti itu kan? Iya. Itu apa kalau nggak ada polisi jalan raya cuek aja. Ya kan? Biasanya anak muda yang celana pendek Pak. Ya. Sama seperti murid. Nah, berarti tugas kita kemudian tadi bagaimana menumbuhkan siswa itu ketika tidak ada guru, dia yakin tertib gitu. Ya kan? Saya aja yang berproses masih dalam nonjok gitu. Ya kan? Tapi emang perlu latihan terus koma. Terus sampai dia benar-benar oh ya sadar betul oh ini salah segala macam. Iya, betul kebiasaan itu. Nah, bilang gini, maaf memang agak menyebutnya banget. Kalau saya kan gini, anak-anak lihat, awas, buka surat ini ayat sekian. Ternyata di kanan dan kiri kita tuh ada malaikat tuh. Anak langsung itu. Bisa itu. Apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah dan malaikat dicatat. Nanti itu nanti di akhirat kita tuh akan melihat film kita sendiri. CCTV mereka tuh lebih hebat daripada CCTV yang ada sekarang gitu kan. Bapak nggak bisa melihat kamu terus, tapi malaikat kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, selalu mendampingi kamu. Nah, itu. Jadi iman kepada yang gaib itu sebetulnya yang membuat orang itu Yakin betul. yakin. Sini. Tapi dari 10 orang anak itu kan yang satu dengan identitas kan 1-2 Dan kalau memang kalau anak-anak yang misalnya model anak berisik, memang secara psikologis anak nggak bisa ini ya. Dunia anak ya memang begitu. Iya, Diamnya sebentar. Cabang ini ya. Tadi modal tadi, saya kan jangan. Tolong ketua kelas, siapa yang nggak berdoa, tolong catat namanya. Rupanya itu anak tiap hari nyatet di kelas muslim. Cuma baru dilaporkan tadi gitu. Tiap hari itu ada dicatat sama dia gitu. Saya oh
tadi ada 15 anak, kurang lebih 15 anak yang ikut berdoa. Dia ditulis namanya, kemudian keterangannya juga diam aja nggak berdoa, diam aja nggak berdoa. Saya tanya, betul? Ya Pak. Dengan jujur aja udah kita udah bapak kita Takut ya. takut ya. Tapi suatu hari kalau ada kan karena terpaksa Kita menumbuhkan lagi emang benar-benar perlu waktu, perlu kebiasaan. sabar. Sabarnya harus Komunikasi yang efektif. Kamu udah kasih apa? Bisa ngetrail kan? 5 posisi Kontrol. saya hanya memperkuat saja. Jangan Bacanya aja hati-hati. Contoh nih, siswa terlambat ya. Sini kamu. Sini tuh. Sini tuh. Kamu deh pasti terlambat. Bukan musim Maaf itu. Bu, Nggak saya Apa? Apa coba? Alasan kamu terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Iya, cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan seperti fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat dapat menjaga ketika berada pada posisi Benar, akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. benar kan? Yang benar kan passion bahannya gara-gara hukum anak. Bahannya passion. Mesti bersalah. Banget lagi. Karena orangnya laga, cuman bosnya beda posisinya. Cara penangannya cara beda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Diperiksa polisi. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Beda kan tadi kan? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ada efeknya nih. Posisi pembuat rasa bersalah Apa efeknya kira-kira? berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada teman nih. Apa yang teman nih? Ini yang Ada kurang baik. malah kata Ayu jangan semuanya
Sudah penasaran. Ya. Naren. Itu mah tadi kan Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. saya lupa bangunkan saya, Bu. Beda kan Eh, mukanya ya? kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Besok Jadi, udah telat. biarpun saya lari kencang, kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Terus sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Teman dia ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap, Nito. Karen. Pokoknya nih, aduh. Naren! Lagi, aduh. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Beda, dalam buku, ya kan? Rasanya beda. Nah, Karen. Naren! Suaranya berubah ya? Khas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, Kembali ya? menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi sih. Karen.
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditemui setiap orang. Posisi ideal yang murid dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid yang adil, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Penerapan institusi ya, Ibu ya. Penerapan institusi ini, bagaimana penerapannya? Oh, bagus. Kalau saya gurunya saya malah perempuan. Dengan sekolah yang dengan nama restitusi dan gosip berlandas dapat menghasilkan bagi. Langsung batiknya aja dulu, langsung. Ya, ditempelnya jangan laki ya. Di perempuan kau lah. Posisi manajer menggunakan penerapan Contoh segitiga aplikasi restitusi. institusi gimana di ininya gitu ya? Saya malah di jawabannya. Iya. Iya tuh. Ini bisa ajak bermain drama kan sekolah anak-anak SMA kan? Kalau play Siang Sarah. Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Jangan menunjuk orang. Apa juga Ini solusi menghadapi siswa yang kayak tadi gitu, gimana gitu? Iya. Ya. ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Kayak Bu Aku Eka. balik katain Eka di depan kelas. Oh itu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Oh, ini Untung jawab. saya masih bisa dia hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita
harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini seperti kalau tadi siap tuh yang tanya-tanya komat kayak gitu. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas persatu. Dia akan paham gimana kesalahannya, gimana cara perbaikannya gitu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal Tadi kan Bapak juga pernah kok cerita sama-sama buat salah juga gitu kan. yang tidak pantas. Saya juga pernah kok malah nonton orang Saat gitu kan. itu Pernah sedang sama orang mengalami gitu. identitas Jadi gagal. Bila kita memiliki posisinya Kan ada anak-anak dipukul papa dong sini. Kayak retak kayak gitu. Pernah di fitnah nggak tadi? Pernah di fitnah? Boleh Pak, oh di fitnah belum ada. Belum ada rasa yang kesel kayak tadi. Iya, yang tadi murid. Jangan meja. Kamu tadi tonton sakit nggak? Sumpah. Sekarang. Kamu kalau ditonjok kira-kira sakit nggak? Sakit apa? Sakit lah. Kalau kamu masih sakit ditonjok, yang untuk orang lain, gitu kan? Nah, ternyata kamu aja nggak mau ditonjok, kamu nggak mau dibohongi, yang lain juga sama. Ada sih. Sekarang kok bohongin lagi? Cara sederhana. Itu juga bisa itu dari anak gitu kan. Agar dia merasa begini dan juga solusinya gitu aja ya. Oke, Bapak sekalian, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat oleh kalian mudah ya. Pasti ada manfaat. Kita mulai step-stepnya, oh seperti ini, mana yang lebih baik kan. Jadi inilah pendidikan kami selama di gerak yang baru sebulan Umar. Tinggal dikit lagi Desember saya habis baru satu habis. 21 ya. Desember sebelum habis. Yang tadi kan lancar seorang. Amin. Terima kasih atas kesempatan teman-teman yang sama-sama kita berbagi ya. Kami sih bukan itu, tapi hanya berbagi saja gitu kan. Inilah jadi problema ada di sekolah kita ya. Silakan kita mengambil yang mana? Mengambil ini, mengambil yang itu, gitu kan. Silakan dikembalikan ke guru masing-masing, ya kan. Mana yang terbaik, terutama untuk kebaikan kepada murid dan kepada anak gitu loh. Tadi kan supaya anak tidak dendam, tidak. Teman juga sama, ada jelek ya kan, teman juga jeleknya ada, begini ada, gitu kan. Silakan berproses untuk melayani siswa kita menjadi anak yang baik. Barangkali saya dari kami, mohon maaf ada kata-kata dan perbuatan dari kami sekian. Assalamualaikum.